Sembah
kesempatan yang kami pergunakan Tuhan. Karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bernafas di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami setiap hari, kami mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk kami terus menghormati, menghargai Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami Tuhan. Kami boleh melihat anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak pernah meragukan tentang kebaikan-Mu Tuhan. Karena kalau kami bisa bernafas saat ini semua karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Biarlah anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami Tuhan, kami mempergunakan itu sebaik-baiknya Tuhan, untuk kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu, untuk kami lebih lagi berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari Tuhan, Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami Tuhan, untuk kami lebih lagi serius dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Ya. Success people. Ya, puji Tuhan saudara. Luar biasa pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita hari-hari ini, mari kita pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk kita lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, untuk kita lebih lagi menyukakan hati Tuhan saudara. Karena kalau kita hanya menyukakan hati manusia, kita kecewa saudara. Tapi mari setiap hari kita belajar untuk menyukakan bahwa kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, Daniel 6 ayat 28, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Luar biasa firman Tuhan ini saudara. Dalam keadaan kita seperti ini, ya kita percaya bahwa Tuhan kita pembela kita, amin. Ya, ada pertanyaan yang muncul untuk hidup anak-anak Tuhan sekarang ini, ya mereka seringkali bertanya, mereka seringkali dalam hati mereka kok keadaan ini seperti ini, padahal kita sudah rajin ke gereja, padahal kita sudah rajin beribadah, padahal kita sudah setiap hari memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ya luar biasa yang hari-hari ini terjadi di dalam bangsa, negara kita Indonesia, bahkan seluruh dunia ini saudara. Supaya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya Daniel juga orang hidup yang benar di depan Tuhan. Tapi dia juga merasa dia mendapat suatu kenyataan juga dalam Daniel, bagaimana dia harus masuk juga dalam gua singa itu saudara. Tapi luar biasa, lewat kehidupan Daniel, singa-singa tidak bisa memakannya, tidak menggigitnya. Karena kenapa? Daniel ini orang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan secara roh kita, bukan secara daging saudara, saya percaya pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Ini Daniel alami, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengalami suatu tantangan. Padahal mereka orang yang rajin berdoa, mereka orang yang setia kepada Tuhan. Kita juga melihat kehidupan Ayub, kehidupannya benar di depan Tuhan. Tapi juga dia mengalami tantangan, dia mengalami ujian, dia mengalami suatu secara fisik saudara. Dia mengalami suatu hal yang tidak mengenakan secara fisik. Ya, begitu juga kita melihat seperti pribadi Tuhan Yesus Kristus, dia rela mati juga buat kita saudara. Nyawa dia serahkan. Kenapa ini terjadi buat orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan Bapa? Ternyata saudara, kalau kita membaca kisah Ayub juga, kita membaca tentang kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel saudara, kita melihat bahwa Tuhan ingin orang, dia ingin membawa kita semakin hari semakin dewasa di hadapan Tuhan. Hidup benar, tetapi ternyata
ternyata kita harus diterjang oleh badai. Hidup benar ternyata kita harus mengalami suatu kemurnian iman. Bagaimana kita mau setia nggak sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh nggak sama Tuhan. Itu yang Tuhan izinkan terjadi buat kehidupan kita saat ini, supaya bukan kita melihat satu kenyataan yang ada, tapi kita melihat satu kebenaran yang luar biasa, yang sanggup mengubahkan hidup kita, untuk hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Lewat tantangan, lewat masalah yang kita alami saat ini, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, seperti juga Ayub, seperti juga Tuhan Yesus mengalami seperti itu, saudara. Kenapa? Apa artinya? Begitu juga kita dengan orang-orang benar di depan Tuhan. Kita mengalami COVID-19 ini, harusnya kita perkarakan kenapa ini bisa terjadi. Bagi kita orang-orang yang percaya, bagi kita yang mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, ini Tuhan izinkan supaya kita sebagai orang-orang Kristen tampil seperti apa yang Tuhan inginkan. Jangan ada ketakutan di dalam diri kita, jangan ada kecemasan, jangan ada kekhawatiran. Saatnya orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku benar di depan Tuhan harus bangkit di depan Tuhan, bahwa kita berbeda karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara. Tuhan ingin kita menjadi pelaku, bukan jadi penonton. Dalam kehidupan kita menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, Tuhan izinkan supaya kehidupan kita menjadi teladan di luar sana. Kehidupan kita menjadi teladan buat keluarga kita, buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Dampak dari COVID-19 ini, saudara, Tuhan izinkan terjadi. Bagaimana kehidupan kita harus memancarkan Kristus dalam hidup kita, pribadi Kristus dalam hidup kita. Ternyata melalui berbagai persoalan hidup yang Ayub juga alami, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel alami, saudara. Itu merupakan suatu kemuliaan Tuhan juga yang akan kita terima di saat kita setia, di saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Daniel 6 ayat 27 sampai ayat 28. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Dia Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara. Kita punya Allah yang hidup. Di saat kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, Tuhan inginkan orang bisa melihat ada kehidupan Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Karena firman Tuhan berkata di dalam ayat itu, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Di saat orang lain melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Bapa, saudara, mereka bisa melihat luar biasa. Kalau kehidupan kita penuh dengan ketenangan, kehidupan kita penuh dengan kedamaian, tidak ada ketakutan dalam hidup kita, orang-orang di luar sana bisa melihat bahwa luar biasa. Kehidupan kita bisa berdampak bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang Tuhan inginkan. Tuhan izinkan ini terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan harus bangkit, menjadi terang, bersinar di luar sana. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita harus bersinar. Mana sinar itu? Itu yang Tuhan inginkan, yaitu keteladanan Kristus dalam hidup kita, karakter Kristus dalam hidup kita. Bagaimana kehidupan kita itu harus bersinar, saudara. Bagi Petrus dan Yohanes, di saat mereka masuk di pintu Elok, di mana ia membangkitkan orang lumpuh, itu adalah mimbar hidupnya. Mimbar itu bukan berbicara sebuah mimbar dalam gereja, tapi bagaimana mimbar di dalam hidup kita untuk menjadi terang di luar sana. Mimbar itu berbicara tentang kehidupan kita, saudara. Batu-batu yang menghujam Stefanus di lapangan adalah mimbar hidupnya, supaya orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan salib itu juga menjadi mimbar buat Kristus bagi keselamatan manusia. Kehidupan kita di saat kita masuk dalam tantangan seperti ini, Tuhan ingin anak-anak Tuhan harus tampil, harus bersinar, harus menjadi terang. Ternyata, saudara, masalah tantangan yang kita alami saat-saat ini di dalam COVID-19 ini, saudara, ada persoalan yang menciptakan
Tapi itu bukan masalah yang berat, bukan tantangan yang berat. Itu merupakan sarana kepentingan Tuhan untuk kita menjadi berkat di luar sana. Selanjutnya saudara, lewat pergumulan itu Tuhan memberi kita berkat. Tuhan tidak pernah membiarkan kita saudara. Apapun itu seizin Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau itu seizin Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru. Tuhan memberikan kita semangat yang baru. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Mari kita belajar setiap hari berperkara dengan Tuhan, bahwa lewat semua ini pergumulan yang Tuhan beri, itu merupakan suatu tantangan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita bisa menjadi berkat di luar sana. Inilah mimbar kita saudara. Sudah tidak ada waktu lagi. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk hidup, bisa bernafas saat ini, Tuhan ingin kita bisa menjadi terang. Tuhan ingin kita bisa bersinar di luar sana saudara. Ada karakter Kristus dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Yang menyelamatkan kita siapa sih saudara? Tuhan Yesus. Lewat apa? Karakter kita. Tuhan memberi berkat yang besar dalam hidup kita. Kalau ini semua seizin Tuhan, Tuhan akan muncul. Udah jangan diragukan. Kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan itu udah gak pernah diragukan. Kita aja sudah bisa bernafas, ini adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Udahlah jangan kita ragukan semua itu. Tapi mari setiap hari kita berperkara dengan Tuhan. Tuhan, apakah sikap hati saya sudah menyenangkan hati Tuhan? Jangan kita takut dengan apa yang terjadi saat ini. Tapi mari kita takut kalau hidup kita tidak pernah berkenan kepada Tuhan. Hal ini terbukti saudara. Ternyata Tuhan memberikan berkat 2 kali lipat kepada Ayub. Benar kan? Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Berarti ada sesuatu kemuliaan di balik penderitaan yang kita alami, di balik tantangan yang kita alami saat-saat ini. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, akhir-akhirnya dia akan juga mengalami kemuliaan Tuhan. Kehidupannya pasti akan diangkat oleh Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan saat-saat ini, mari kita sama-sama bangkit saudara. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak takut. Sebab persoalan yang kita alami, yang Tuhan izinkan, ternyata merupakan jalan menyatakan kemuliaan Tuhan lebih besar lagi saudara. Mungkin hari-hari kemarin sebelum COVID-19 kita hanya mengalami, kita hanya memberikan, kita menjadi saksi, hidup kita menjadi mimbar, hidup buat orang lain itu, kemuliaan itu hanya kecil. Tapi saat-saat ini Tuhan menuntutkan satu kemuliaan hadirat Tuhan yang lebih lagi dalam hidup kita saudara. Supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Hidup kita harus jadi saksi, bukan bersaksi. Tapi hidup kita harus menjadi saksi. Bagaimana kita menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah di luar sana saudara. Tapi jangan kita hanya menampilkan kesombongan kita saudara, kegagahan kita. Tapi mari kita lakukan semua itu dengan hatinya Tuhan, dengan pikirannya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Pergumulan kita saudara hari-hari ini, untuk kita menjadi terang di luar sana. Mari kita buka dalam Efesus 5. Efesus 5 ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang Tuhan ingin, pergunakan waktu yang ada. Jangan kita mengeraskan hati. Mari, orang yang lemah lembut adalah orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita beri kemuliaan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan renungan firman, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Ada pengumuman, nanti hari Jumat kita akan ibadah Jumat Agung, tetap live streaming.
waktunya mungkin jam 9 ya, jam 9 pagi kita akan live streaming ibadah Jumat Agung. Pastikan Bapak Ibu Saudara tolong sampaikan ke yang lain yang mungkin tidak bisa ikut live streaming atau live tunda tidak bisa ikuti Facebook. Tolong minta tolong jemaat yang lain dikasih tahu hari Jumat ada perjamuan di rumah, siapkan roti tawar dan anggur. Ya, kalau tidak ada anggur, Fanta juga boleh. Ya, kalau pengen Pak kurang seret, ya datang ke gereja boleh ambil, ke sini ada anggur dan pasti di sini. Ya, kemudian Bapak Saudara, besok pagi kita kembali sama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bangun mesbah ya. Kita Pondok Daud jam 7. Besok pagi tetap semangat. Amin. Sukses people. Nanti hari Minggu kita juga masih live streaming. Ya, kita tidak tahu sampai kapan. Kita sih berharap dan berdoa semua akan pulih dan kembali seperti semula. Tapi semua kedaulatan ada di tangan Tuhan. Amin. Kita nikmati aja apa yang Tuhan lagi kerjakan. Makanya kita kudu nyambung dengan Tuhan. Amin. Pikiran kita harus nyambung, ya, supaya kita bisa benar-benar memahami segala sesuatu sesuai dengan mindsetnya Tuhan. Ya, kadang-kadang kan banyak pendeta berkhotbah, pikirannya dia dimasukin ke firman baru disampaikan. Sebenarnya bukan, firman Tuhan itu yang merema, yang terwahyu itu adalah isi hati Tuhan. Amin. Makanya kan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang sedang keluar dari mulut Allah. Sedang keluar dari mulut Allah, artinya sedang keluar dari hatinya Tuhan. Nah, di situ kita menangkap. Itu namanya rema atau Kristo. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman, yaitu firman yang merema. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, terkhusus jemaat BFA Cirebon dan Tegal, bahkan ada jiwa-jiwa di Pemalang sana, tetap semangat. Amin. Bahwa iman tetap semangat. Amin. Ibu, minta maaf saya belum bisa ke Tegal karena keadaan memang, tapi kita selalu saling menguatkan, saling mendoakan, ya, supaya apa yang Tuhan percayakan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita dapat kerjakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Kita tidak punya motif apa-apa ya selain hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Dia dalam hidup kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, perbanyak waktu ya untuk membangun hubungan dengan Tuhan, ya, perbanyak waktu untuk berdoa, baca merenungkan firman, kemudian juga ada jam-jam olahraga. Saya hampir tiap hari olahraga, saudara, biar juga stamina dan kondisi kita kan, supaya kita tetap sehat, kuat. Karena lewat tubuh yang sehat, semua sehat, kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya berkhotbah, nyanyi tadi, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan gereja, tapi melayani Tuhan artinya, saudaraku, kita melayani perasaannya Tuhan. Amin. Jadi lewat hidup kita, apakah Tuhan suka, apakah Tuhan senang, itu yang harus kita perkarakan. Nah, untuk itu saya percaya kita semua terus terhubung dengan Tuhan, dan kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, anugerah-Nya selalu tercurah dalam hidup kita. Amin. Kita nggak ragu akan pembelaan Tuhan, kita nggak ragu akan kasih setianya, kita nggak ragu, justru kita ragu dari pihak kita. Makanya kita nggak usah terlalu ngotot ke Tuhan. Kita yang mengotot untuk supaya hidup kita ini benar-benar makin hari makin bisa serupa dengan Kristus, bisa seperasaan, sepikiran, bisa nyambung lagi dengan Tuhan. Itu yang kita perkarakan, bukan masalah ini dan itu, saudara. Itu Pak, percaya aja, kalau nyawa aja Tuhan berikan, masakan pembelaannya, perlindungannya, pertolongannya Dia nggak berikan. Yang penting kita nyambung dengan Tuhan, kita bisa menangkap apa di balik semua ini. Kalau bagi kita orang yang percaya, yang mau belajar mengenakan pikiran Kristus, nggak ada masalah. Corona itu bukan masalah. Virus itu bukan masalah. Iya. Ya, bagaimana kita melihat orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ada tantangan, ada ini, tidak ada masalah bagi mereka. Iya. Bahkan saudaraku, kadang-kadang kan kita sering mengenakan cara kita berpikir, manusia kita berpikir, sehingga ada hal-hal yang ini kita, waduh, contoh di Alkitab, saudara nanti baca di rumah, saya sering kali khotbahkan, yang saya sering ungkapkan jika saya belajar. Di Matius pasal 16 ayat 21, 22, 23 itu bagaimana Tuhan Yesus mulai mengungkapkan visi misinya Dia, ya, tujuannya Dia. Dia ngomong sama Petrus, sama murid-murid, sebentar lagi Anak Manusia mau pergi ke Yerusalem, Dia akan menderita di sana, Dia akan dibunuh di sana,
Nah, Petrus tidak bisa mengerti ini, dia tidak bisa menangkap ini, karena dia mau pakai cara dia berpikir. Dia memahami Tuhan itu ya seperti cara dia memahami. Kalau ikut Tuhan Yesus itu kan enak, ada mujizat, dikasih makan kalau ada makanan, kalau sakit disembuhkan dan lain sebagainya. Nah, di sini Tuhan mulai kasih tahu bahwa dia mau ke Yerusalem tuh akan dibunuh di sana. Petrus nggak bisa, kiranya hal ini tidak akan menimpa engkau guru. Tuhan langsung tengking gitu, hanya engkau iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku. Kadang-kadang ada hal-hal yang kelihatannya baik, oh ini harus begini, padahal bukan. Tuhan itu punya cara kerja tuh unik, kita nggak bisa mengerti, kita nggak bisa menangkap dengan logika kita. Tapi kalau kita mau belajar kebenaran yang murni, kita benar-benar mau, Roh Kudus akan bukakan. Lalu kita bisa berkata, tapi ku mengerti sekarang. Nah, di situ saudaraku, saya ikut Tuhan tuh indah luar biasa. Yang penting kita bisa menangkap apa yang menjadi rancangannya dalam hidup kita. Ya, rancanganku, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Damai sejahtera itu, rancangan itu yang menurut Tuhan, kita mengertinya menurut Tuhan. Kalau kita mengerti menurut kita, waduh, apa ini semua? Tapi kalau Tuhan, baru kita mengerti, oh ternyata di balik ini. Dan bagi kita anak-anaknya, tujuannya pasti dia mau supaya kita makin hari makin bertumbuh, makin dekat, makin melekat dengan Tuhan, dan makin serupa dengan gambaran anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itu saudaraku, tetap semangat, tetap sukacita, walaupun kita tidak bisa ketemu secara fisik, tapi lewat aplikasi ini, lewat medsos ini, juga lewat doa, kita terus satu roh kita kuat. Ya, nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga terus mendukung dalam doa untuk Agung Gembala saudara kita dan hamba-hamba Tuhan yang lain dimanapun, kita saling mendoakan, saling menguatkan. Mari bangkit berdiri. Kami memuji diberkati Tuhan, diberi kekuatan baru, urapan baru, minyak baru, anggur baru, ada sukacita damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Terima kasih. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa khusus buat orang tua dari Hana mamanya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan, memulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang bekerja di rumah-rumah sakit Tuhan, jemaatmu Tuhan, Pak Dr. Mariani, Dr. Yuki, ada Ibu Sembiri, ada Anas, ada Hosana, mereka sedang merawat pasien-pasien. Tuhan menjagai melindungi mereka. Darah Yesus menutup terus mereka. Malaikat Tuhan menjaga. Juga saudara-saudara kami yang bekerja di kantor, dimanapun Tuhan, Tuhan menjagai melindungi. Juga yang di rumah terus ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengangkat tangan kami, berdoa khusus buat gembala saudara kami, Pak Pendeta Agung Takariana, Ibu Dion, Revival, Praise, dan Harvest. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Berikan hikmat terus hamba-Mu untuk memimpin jemaat yang banyak ini, bawa kepada-Mu ya Tuhan.
Terima kasih saudara-saudara kami, gembala-gembala satelit dimanapun berada Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Gembala, istri, anaknya, dan jemaat yang Amin. digembalakan. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa juga buat jemaatmu yang ada di Tegal, di Pemalang, Pak Wagiman dan Ibu di Tegal. Tuhan menjagai, Tuhan juga terus melindungi dan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami juga di Persatuan Doa Yerusalem, Pak Yukio, Ibu Linda, semua anggotanya ada dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di Jakarta juga Tuhan melindungi mereka, menjagai mereka. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta, kasih, dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persuaan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus, menyertai, menjagai, penuhi keluar masuk kita semua. Pagi ini, besok, dan kalau sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awal kemuliaan. Dalam nama Yesus, mari yang percaya berkata, Amin. Tuhan Yesus